keselamatan. Ini katanya ini ya, kadang-kadang kita harus belajar dari yang sudah terjadi atau pelajaran yang mungkin tidak enak tetapi bisa kita gunakan, yaitu kasus di Gambia, yaitu mereka untuk pencegahan kejadian lebih buruk dengan adanya pembatasan penggunaan dari yang terduga, karena kan juga belum pasti, jadi masih terduga penyebab, yaitu sirup-sirup obat itu tadi gitu ya, sambil tetap dipastikan kemungkinan bukan zat aktifnya, tetapi tadi ya bahan tambahan yang memang diperlukan untuk bentuk-bentuk cair, mungkin nggak cuma sirup, nanti Pak Saiful akan menyampaikan, karena sediaan farmasi itu banyak dan mungkin juga menggunakan bahan-bahan itu, maka harapannya itu gagal ginjal ini bisa turun gitu ya, seperti yang terjadi di Gambia itu dengan pembatasan. Nah ini yang dilakukan oleh pemerintah, artinya kita sabar ya, moga-moga tidak akan lama, apakah dengan pembatasan ini kita bisa turun, kemudian bisa sambil dipetakan penyebabnya itu apa, sehingga tidak semuanya kok terus tidak boleh. Tentu arahnya juga akan seperti itu, karena tentu pemerintah juga memikirkan semua yang terdampak, ya, industri farmasi, masyarakat, siapapun gitu ya. Ini artinya semua juga direngkuh gitu ya. Nah ini tadi yang saya sampaikan. Apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Apakah cukup dengan malah sedih, bingung, panik? Tidak. Jadi pemerintah juga sudah mengeluarkan, ya ini cukup cepat, jadi tentang manajemen untuk deteksi dini sebelum di rumah sakit, maka masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dininya. Kalau apa? Putranya kurang dari 18 tahun, ingat nggih, anak itu sampai dengan kurang 18 tahun, tidak hanya yang kecil-kecil, tapi sampai dengan usia itu kita tetap pay attention untuk anak-anak kita. Kalau demam, ispa, kemudian juga infeksi saluran cerna, apalagi ditambah mulai ada oligo atau anuria, maka sudahlah, nggak usah tanya kiri kanan, langsung bawa ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Di sana nanti akan diakses oleh teman-teman dokter, dipastikan apakah ini bisa pulang ataukah harus stay di rumah sakit atau bahkan dirujuk kemana. Nah itu juga ada alurnya, tapi tentunya adalah tugas-tugas teman-teman kita dokter nggih, tetapi artinya bahwa kalau sudah mulai ada volume urin yang berkurang, sudahlah segera saja. Ada puskesmas gitu ya, dan kalau di Jogja ini dan juga seluruh Indonesia rasanya puskesmas itu mungkin masih terjangkau dekat ya. Atau kalau memang tampaknya kok sudah mulai anuria, nah Anda pun bisa membawa ke IGD ya, kalau memang kasusnya mulai ada perburukan dan sampai dengan yang pasien itu sudah nggak bisa apa-apa, itu kan juga terjadi gitu ya, sampai lemas luar biasa, kemudian tadi anuria gitu ya, kemudian mulai ada infeksi saluran napasnya kok semakin memburuk, apalagi pasiennya atau putranya itu ada gangguan pernapasan yang mungkin akan menjadi pemberat, atau mungkin juga sekarang ini kan ada yang anak-anak saja juga sudah ada yang hipertensi, ada yang diabetes. Nah itu mestinya harus segera boleh ke puskesmas, boleh nanti dari puskesmas akan dirujukkan ke rumah sakit ya, dengan rujukan berjenjang, ataupun langsung dirujuk kalau ada kecurigaan tinggi. Ini adalah rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah, sudah ada ya, dari rumah sakit vertikal, dan di seluruh Indonesia semua ada, karena kasus ini kan terjadi di seluruh Indonesia nih, nggak cuma di kota-kota besar. Nah kemudian apalagi yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Saya sering membayangkan diri saya sebagai masyarakat gitu ya. Kalau saya membayangkan diri saya sebagai farmasi, kayaknya sudahlah baca jurnal, baca evidence base gitu. Tetapi masyarakat ini kan harus dibantu, dan mereka ini sangat rentan gitu ya. Maka tugas kami adalah membantu masyarakat untuk apa? Jangan panik. Kalau tidak yakin, ada info-info yang berseliweran, saya yakin sudah banyak sekali ya yang berseliweran, yang ada di sosial media, bahkan menggunakan logonya BPOM, dengan logonya Kemkes yang asli tapi palsu gitu ya. Sama pada saat dulu kita COVID itu banyak beredar obat-obat azitromisin levo pakai logonya Kemkes, padahal teman Kemkes bilang waduh itu bukan kami yang mengeluarkan gitu ya. Nah ini juga sama, artinya pastikan cek dari sumber resminya, dari websitenya yang resmi BPOM dengan pom.go.id-nya Kemkes dengan punyanya Kemkes ya. Kalau masih tidak yakin, di sekitar kita banyak ya teman-teman dokter, perawat, apoteker, itu punya tugas dan tanggung jawab yang sudah disadari bahwa kita bertugas untuk membantu masyarakat gitu ya.
Dan tentunya hindari dulu obat yang cair. Cair itu yang apa? Apakah sirup saja? Apakah ada eliksir? Kan juga ada. Apakah juga yang drop untuk bayi anak gitu ya? Apakah yang dry sirup juga nanti juga ada? Nah itu nanti biar Pak Saiful yang membahas gitu ya. Nah alternatifnya juga apa? Nanti Mbak Vivi juga akan menyampaikan. Tetapi bukan berarti kita berhenti di sini dan tidak ada jalan ya. Semua sampai pada dead end atau jalan buntu no turut, bukan gitu ya. Pasti ada solusi ya, karena kita di sini harus terus saling menguatkan ya. Jangan terus merasa tambah panik, bahkan mungkin nanti ujung-ujungnya jadi macam-macam gitu ya. Karena termasuk dengan imunitas jadi menurun malahan gitu ya, emosinya juga jadi tinggi. Nah kita sabar semua, tetapi kita saling mendukung gitu ya. Yakin bahwa teman-teman dokter, perawat, apoteker itu tidak kurang-kurang, selalu mendedikasikan diri dan waktunya untuk membantu masyarakat gitu ya, karena sudah disadari ini juga. Saya yakin sudah ada yang berseliweran ini ya, jadi ini benar-benar hoax ya. Tandanya atasnya warnanya biru gitu ya waktu itu, dan ada listnya. Jadi hati-hati, pastikan gitu ya, cari sumber yang benar, yaitu dari BPOM. Ini yang dirilis kemarinnya lagi ya, tanggal 20, 15, 20. Nah ini ada 5 gitu ya. Ini ada 5 yang memang sudah confirm gitu ya. Jadi ada pengujian terhadap 39 batch gitu ya, dari berapa 26 sirup obat yang ini sebenarnya diperoleh dari tadi ya, yang dikumpulkan dari para pasien, didatangi ke rumahnya, di rumah kemarin minum apa gitu ya. Nah itu ternyata tidak semuanya mengandung gitu ya. Ini ada 5 gitu ya yang ternyata ditemukan cemaran etilen glikol. Kami yakin kok industri itu nggak akan kok memberikan etilen glikol ke produknya. Yang diberikan itu kan yang diperbolehkan, ada sorbitol lah, ada polyethylene glikol lah, ada gliserin gliserol. Nanti Pak Saiful akan banyak cerita itu dan bagaimana cemaran ini ada gitu ya, itu nanti akan disampaikan. Tetapi yakin industri itu tidak pernah ya, tentunya kok sengaja memasukkan lah, buat apa? Tugasnya saja menyehatkan masyarakat gitu ya. Dan di industri itu ada yang namanya CPOB, cara pembuatan obat yang baik, yang itu sangat strict sebenarnya, sangat dijaga. Nah nanti biar disampaikan dari mana asalnya, termasuk dari Prof. Dibyo, ini ahlinya analisis dan kebetulan juga konsultan dari berbagai industri, nanti bisa menyampaikan. Tapi ingatlah bahwa selalu cek dari sumber yang resmi, karena Kemenkes juga menyampaikan bahwa yang akan menguji adalah dari BPOM, dan BPOM kemarin juga menyampaikan bekerja sama dengan semua industri farmasi ya, dari GP Farmasi untuk membantu pengujian ini, karena kami yakin memang BPOM kan juga belum tentu mampu laksana ya dengan kejadian ini. Jadi kita bersama-sama gitu ya. Nah ini yang ditemukan gitu ya, memang semua ada dengan nama pabriknya, bukan untuk kita mendiskreditkan, tetapi kan ini ada proses ya, misalnya recall gitu ya, untuk penarikan kita menjaga yang sudah ada di apotek mungkin tidak usah dipajang dulu gitu ya, yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Vivi hasil kita FGD dengan teman-teman Ikatan Apoteker Indonesia dari DIY, itu bagaimana kita bisa sama-sama melindungi semuanya gitu ya, melindungi masyarakat, melindungi teman-teman apoteker, melindungi teman-teman nakes yang lain, dokter dan perawat bidan gitu ya, karena ini kan juga terkait dengan anak-anak, pasti kadang-kadang kan juga dari bidan gitu ya. Nah ini tentunya kita jaga semua, artinya selalu cek sumber resminya, yaitu yang boleh menguji adalah dan boleh merilis adalah dari BPOM, bukan dari sumber-sumber yang lain gitu ya. Nah kemudian juga berseliweran, ada sekitar berapa ya, 100 berapa gitu ya jenis obat ini, memang kemarin disampaikan oleh Pak Menteri, tetapi ini kan yang didapatkan dari para pasien tadi ya, yang kemudian dirunut ke rumahnya, itu pernah minum apa-apa gitu ya. Memang ini macam-macam sekali, tetapi bukan berarti bahwa ini semua itu mengandung EG dan DEG loh ya, jangan salah, karena yang ada di sosmed itu terus wah ternyata ada 120-an, bukan itu, ini masih proses untuk dicek. Nanti pasti BPOM yang akan rilis apakah dari semua itu tuh mana saja gitu ya. Jadi kewaspadaannya sekarang tetap
kalau memang kita ingin menjaga bersama ya sementara jangan minum dulu, tetapi jangan saling menyalahkan dan heboh-heboh dulu, tapi ayo kita sama-sama coba slow down bisa enggak ini ya, untuk belum digunakan dulu, mudah-mudahan tidak akan lama dan ada kepastian dari jenis-jenis mana saja gitu. Dan harapannya kemarin saya menyampaikan untuk kementerian juga nanti akhirnya itu merilis yang memang aman itu yang mana sih yang nggak ada, karena apa, masyarakat butuh itu gitu ya, tidak hanya yang mengandung tapi yang tidak mengandung dan sudah diuji itu yang mana gitu kan, itu juga penting karena nanti terkait dengan banyak penyakit yang harus tetap diberikan sirup misalnya. Nah ini hanya sekedar yang untuk naranjo, karena sebenarnya kalau kita yang di perguruan tinggi, teman-teman yang tenaga kesehatan itu sudah sangat biasa untuk yang namanya pharmacovigilance itu ya. Ini untuk memastikan tentunya kalau misal bisa ya, bisa ditemukan apakah obat ini terdeteksi di darah misalnya atau cairan yang lain di dalam tubuh pasien yang memang gagal ginjal, atau itu memang pasti lebih bagus gitu ya untuk bisa menemukan. Tetapi saya tidak tahu apakah ini juga akan sampai ke sana. Tentu teman-teman ahlinya analisis ini ada Prof. Dibyo dan juga Bu Endang ya, tentunya yang juga akan mengarah ke sana ya, karena beberapa rumah sakit juga sudah meminta ya kemungkinan apakah bisa sampai di sini gitu ya. Tapi nanti kita bersama-sama untuk ke arah itu, artinya perguruan tinggi punya tanggung jawab bersama, termasuk itu kemarin kayaknya Bu Endang juga sudah banyak yang akan dandak gitu ya untuk uji gitu ya tentang EG, DEG gitu ya, karena kan memang tidak semua institusi memiliki alatnya tidak murah gitu ya. Metodenya, nah mungkin kalau bagi Bu Endang mudah, kalau bagi saya nggak biasa ngurusin analisis juga mungkin tidak mudah gitu ya. Jadi tidak bayangannya teman-teman seperti film di CSI gitu ya, langsung dapat hasilnya, tontonan saya itu CSI gitu ya. Tapi kan ada prosesnya, alatnya juga tidak murah gitu ya, maintenance dan yang lainnya. Tetapi kalau diupayakan sebenarnya juga bisa, misalnya gitu ya, ada tanggung jawab bersama pemerintah gitu ya dengan perguruan tinggi, mungkin juga bisa dijalankan. Tapi mungkin juga ada faktor-faktor lain, apakah ini sudah mengalami metabolisme di dalam tubuh sehingga kadarnya cukup kecil, masih bisa terdeteksi secara kuantitatif, tidak hanya secara kualitatif gitu ya. Jadi therapeutic drug monitoring mestinya sekarang sudah ada tempatnya ya untuk bisa dijalankan, karena kalau di Indonesia ini kan mungkin belum terbiasa. Tapi dengan kasus ini moga-moga menjadi pembelajaran bahwa therapeutic drug monitoring itu juga penting. Nah ini karena untuk menyampaikan akhirnya itu apakah yakin penyebabnya itu atau tidak gitu ya. Dan